Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kampus menjadi tempat terjadinya proses belajar mengajar yang melahirkan generasi cerdas penerus bangsa. Nah, di kampus sebesar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ada satu komunitas unik yang akan mengingatkan kita semua untuk saling menjaga dan menyayangi makhluk sesama ciptaan Tuhan. Ya, selama 30 menit ke depan, saya Anggita Rahma akan mengajak Anda berkenalan dengan komunitas Kucing UGM. Hanya di Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Sigit Bagas Prabowo selaku Ketua Umum Komunitas Kucing UGM. Halo Mas Sigit. Halo Mbak, selamat kenal. Oke Mas, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan diri dulu nih. Oke, salam kenal. Namaku Sigit Bagas Prabowo dari Fakultas Filsafat Angkatan 2020 dari Universitas Gadjah Mada yang tahun ini diamanahi menjadi pemimpin umum Komunitas Kucing UGM. Oke, Mas Sigit mungkin bisa langsung diceritakan kepada pemirsa sebenarnya komunitas Kucing UGM itu apa sih Mas? Nah, Komunitas Kucing UGM ini adalah komunitas yang mewadahi sivitas dan non-sivitas akademika UGM untuk menyayangi, menjaga, dan merawat kucing-kucing di sekitaran kampus Universitas Gadjah Mada, baik itu kucing yang ada di fakultas, sekolah, maupun daerah yang ada di UGM. Kalau untuk berdirinya sudah sejak kapan Mas? Dan pada saat itu proses berdirinya seperti apa? Nah, uniknya berdirinya komunitas ini diawali dari hanya sekedar pembuatan akun Instagram Kucing UGM sekitaran tanggal Oktober tahun 2017 yang terus berkembang untuk melakukan kegiatan pemberian makan, sterilisasi, rescue pengobatan kucing hingga akhirnya 4 September 2019 komunitas ini ada pengurusnya yang mengurusi kucing-kucing yang ada di UGM. Sebenarnya apa sih Mas latar belakang dari dibentuknya komunitas Kucing UGM ini? Oke, latar belakangnya ini ya. Pertama, ternyata banyak banget pecinta kucing yang ada di UGM yang suka ngelihat kucing maupun ngasih makan kucing yang ada di kampus. Lalu juga nggak hanya sekedar ngasih makan, mereka juga peduli terhadap kondisi kesehatan kucing yang ada di lingkungan kampus dengan terbukti ketika misal ada kucing yang kenapa-napa, sakit ataupun terluka, mereka langsung membawa ke klinik terdekat dan apa ya, biayanya itu ditanggung pribadi maupun dari komunitas juga menyediakan dana bantuan. Oke, terlepas dari banyaknya pecinta kucing di UGM. Nah, sebenarnya nih Mas, seberapa banyak sih Mas kucing yang ada di UGM sampai perlu nih dibentuk sebuah komunitas gitu? Mungkin, karena UGM ini merupakan salah satu kampus yang besar di Indonesia, ini kurang lebih menurut database tahun 2022, jumlah populasi kucing tuh ada sekitaran 150 kucing yang tersebar di 18 fakultas, satu sekolah, dan daerah-daerah yang ada di wilayah kampus UGM seperti pusat studi, direktorat, kantor perumahan dosen, unit kegiatan mahasiswa, dan sebagainya. Dari 150 ekor kucing itu paling banyak tersebar di fakultas mana Mas? Hampir merata, Mbak. Jadi hampir di setiap fakultasnya maupun di klasternya itu terdapat kucing-kucing yang, bertempat tinggal di situ. Oke, kalau misalnya diruntut nih Mas, dari asal mulanya si kucing ini, mereka tuh berasal dari mana sih Mas? Memang sudah ada di kawasan UGM atau mungkin pernah ke gap nih, ternyata mereka tuh buangan orang atau gimana? Oke, untuk asal kucingnya ya, karena UGM ini juga berjejeran dengan, eee, rumah masyarakat maupun di sekitaran, kampus lain, itu juga memang ada kucing-kucing asli di daerah tersebut dan memang sejak, kecil memang kucing tersebut di situ dan mungkin terkait, ada indikasi pembuangan ataupun apa ya, penelantaran kucing di situ memang ada dan tapi itu tidak menjadi masalah dan kami tetap untuk inilah, untuk diakomodasi sekiranya memang, di situ bisa untuk apa ya, dijagalah kucingnya. Kegiatan apa aja Mas yang dilakukan oleh kucing UGM ini? Kegiatan utamanya ya yang berbasis dengan perkucingan ya. Mungkin yang pertama ada kegiatan pemberian pakan di setiap fakultas, sekolah, dan daerahnya yang di mana teman-teman mahasiswa maupun teknik dosen tuh memberikan makan hampir setiap harinya, baik itu pakan dari pribadi maupun
dari bank pakan yang terdapat di fakultas sekolah dan daerahnya. Lalu kedua juga ada kegiatan rescue pengobatan, di mana ini kegiatan insidental dan mendesak sekiranya ada kucing-kucing yang membutuhkan bantuan itu dapat segera diobati secara mandiri maupun dilarikan ke klinik terkait. Nah, yang ketiga, karena memang untuk mencegah ledakan populasi dan menjaga kesejahteraan kucing, kami ada kegiatan sterilisasi setiap bulannya yang menargetkan 1 sampai 2 kucing per bulan maupun sekiranya ada kolaborasi dengan jejaring luar untuk mengadakan sterilisasi yang mungkin targetnya bisa sampai 10 ekor kucing, seperti itu. Oke, pemirsa, usai jeda kita masih akan ngobrol dengan komunitas kucing UGM, terutama tentang apa sih tantangan yang mereka rasakan selama menjalankan komunitas unik ini. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Bersama saya, Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita, Mas Sigit Bagas Prabowo, Ketua Umum Komunitas Kucing UGM. Oke, Mas Sigit tadi menyebutkan ya bahwa salah satu kegiatan dari komunitas kucing UGM ini adalah melakukan rescue terhadap kucing-kucing yang mungkin sakit. Nah, kalau bisa dijelaskan lebih jauh lagi nih, Mas, perawatan seperti apa aja sih, Mas, yang diberikan? Oke, untuk perawatan rescue sama pengobatan ya, ini mungkin bisa dibedakan jadi dua, yang dimana ada pengobatan yang bisa dilakukan di tempat ataupun diobati secara pribadi, tapi juga ada beberapa situasi yang mengharuskan kucing tersebut harus dibawa ke klinik karena kondisinya yang memprihatinkan. Oke, ini kan UGM ini kan kawasan kampus ya, Mas, dan besar gitu loh area di UGM ini. Apa, Mas, kendala atau mungkin hambatan atau bahkan tantangan yang dihadapi oleh komunitas kucing UGM? Saya lebih suka nyebut tantangan ya, Mbak. Tantangannya adalah pertama karena jangkauan dari UGM ini juga sangat luas yang terdiri dari fakultas sekolah dan daerah, itu mengakibatkan seringkali untuk apa ya, mengakomodasi seluruh kebutuhan perkucingan di UGM itu belum bisa semaksimal mungkin. Karena terkadang ketika sudah dimaksimalkan di fakultas sekolah, tapi mungkin di daerah ada yang belum maksimal. Kedua, mungkin karena apa ya, karena sekarang trennya banyak penyita kucing, tapi mungkin, bagaimana sih cara, apa ya, sekiranya bertemu kucing ketika sakit, ataupun sekiranya, apa yang diperlukan sekiranya kucing tersebut kelaparan ataupun membutuhkan apakah penting sterilisasi dan sebagainya. Itu terkait tentang, apa ya, pengetahuan dan pemahaman terkait kucing-kucing yang ada di sekitarnya itu masih belum, apa ya, belum merata, dan itu menjadi tantangan kami untuk mengedukasi dan mendorong sivitas dan non-sivitas untuk lebih peduli, nggak hanya sekedar ngasih makan, tapi memperhatikan juga kesejahteraan kucingnya tersebut. Lalu yang mungkin ketiga terkait, dana, karena memang kebutuhan dari kucing ini cukup besar sampai, eee, beberapa kali sampai 10 juta tersebut, dan di mana, kebutuhan tersebut berasal dari donasi yang, diterima oleh kami. Oke, apakah karena ini kan tersebar hampir di seluruh wilayah UGM ya, Mas? Tentu anggotanya pasti berasal dari berbagai fakultas yang ada di UGM gitu. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala untuk beroperasinya komunitas ini, Mas? Anggota yang tersebar di setiap fakultas sekolah itu menjadi sumber daya kami untuk mengakomodasi kebutuhan kucing-kucing. Jadi hal tersebut bukan menjadi hambatan, dan alhamdulillahnya di setiap fakultas sekolahnya itu ada, anggota di situ. Oke, kalau berbicara soal tujuan ya, Mas, apa Mas yang sebenarnya ingin dicapai dari komunitas kucing UGM ini? Kami punya visi yaitu satu, dan visi ini kan menjadi landasan kami dalam bergerak, yaitu, mewujudkan UGM sebagai kampus ramah kucing. Kami yaitu mewujudkan UGM sebagai kampus ramah kucing, yang di mana ketika manusia dengan hewan khususnya kucing itu bisa, apa ya, menjalin ekosistem yang baik, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, yang di mana manusia merasa nyaman ketika ada kucing yang tidak sakit-sakitan walaupun terjaga kesejahteraannya. Di sisi lain juga ketika kucing itu, sehat,
maka itu bisa sebagai salah satu ini ya, obat untuk teman-teman sivitas terkait semisal mereka jenuh ataupun apa, mereka bisa bertemu dengan kucing. Untuk saat ini anggotanya ada berapa Mas di komunitas Kucing UGM dan pembagian tugasnya seperti apa? Untuk anggota dari kami bedakan menjadi 2, yang pertama pengurus dan kedua ada volunteer. Nah, untuk pengurus ini kami terdapat 146 yang tersebar di 6 bidang dan 2 biro. Lalu untuk volunteer ini terbuka untuk umum, baik dari Sivitas UGM maupun non-Sivitas UGM, yang di mana seluruh kegiatan kami pada khususnya 3 tadi dapat diikuti maupun dibersamai oleh masyarakat umum. Untuk tugasnya, kami ada dibagi dengan beberapa biro bidang. Yang pertama ada semacam sekretaris dan bendahara yang mengatur birokrasi, administrasi maupun keuangannya. Lalu dari kami juga ada semacam PSDM-nya, organisasi yang mengelola pengurusnya agar bekerja dan melakukan kegiatan semaksimal mungkin. Lalu ada bidang rescue dan pengobatan yang tugasnya untuk ketika ada kucing sakit, mereka menjadi ujung tombak untuk hal tersebut. Kedua ada bidang sterilisasi, pengendalian dan pencatatan populasi yang dimana berfokus pada database kucing yang ada di UGM maupun kegiatan sterilisasi yang dilakukan. Ketiga ada firework dan fakultas sekolah. Ini menjaga ketersediaan pakan dan pemberian pakan di setiap fakultas sekolah dan daerahnya. Keempat ada bidang penelitian dan pengembangan. Ini mengembangkan narasi ataupun wacana terkait isu-isu perkucingan. Lalu kelima ada bidang kewirausahaan dan jejaring kucing, yang dimana bidang ini berfokus pada pendanaan alternatif dan jejaring kolaborasi dengan uh, bidang lain gitu. Terus yang selanjutnya ada bidang media dan informasi. Ini berfokus sebagai ujung tombak dan branding dari komunitas kucing UGM di luar. Berarti sangat terstruktur ya Mas dalam organisasi kepengurusannya gitu dan setiap tahun memang diregenerasikan ke mahasiswa baru gitu Mas. Benar, Mbak. Nanti setiap periodenya nanti ada semacam rekrutmen terbuka terkait pengurus yang saya sebutkan tadi. Kriteria apa Mas yang dijadikan penilaian dari teman-teman komunitas Kucing UGM ini untuk menerima anggota baru? Untuk menjadi pengurus ya khususnya, ini mungkin yang pertama menjadi syarat yang memang syarat wajib, karena ya pecinta dan nyanyi kucing. Baik itu mungkin ada beberapa teman-teman yang memang cinta kucing dan nyanyi kucing, tapi mungkin belum bisa untuk masih takut megang ataupun apa. Itu tidak menjadi masalah bagi kami karena prinsipnya kami mencintai dan menyayangi kucing, itu yang pertama. Kedua, karena tergabung menjadi organisasi komunitas, mungkin teman-teman yang join nanti bisa memberikan waktunya ataupun meluangkan waktunya ketika memang ada tugas-tugas yang memang diperlukan untuk diselesaikan. Mungkin kurang lebih cuma itu dua, Mbak, karena di sini kami sebagai media belajar juga terkait bagaimana mengelola komunitas yang berfokus pada isu perkucingan. Oke, tadi Mas Sigit sempat menyebut bahwa dalam 1 bulan bisa bahkan membutuhkan dana sampai 10 juta rupiah gitu. Dan juga tadi menyebutkan bahwa berasal itu dana operasionalnya dari donasi. Nah, donasinya itu dari mana aja, Mas? Oke, untuk donasinya kami ada 2 jenis. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin berdonasi secara uang ataupun tunai, itu bisa mentransfer ke bank yang tersedia dari kami. Tapi bagi teman-teman yang ingin berdonasi secara langsung, baik itu makanan, sterilisasi maupun biaya rescue, itu kami terima juga. Jadi kami tidak membatasi bentuk-bentuk donasi yang masuk ke kami, baik itu uang maupun produk ataupun barang seperti itu. Tapi sejauh ini aman ya, Mas ya? Maksudnya tidak ada kucing yang sampai terlantar gitu, Mas? Untuk hal tersebut alhamdulillah belum ada, Mbak, karena memang kami juga dibantu oleh semacam SKK, Satpam di setiap daerahnya, dan kami sudah berkoordinasi untuk hal tersebut. Nah, ini kan anggotanya kan dari berbagai fakultas yang ada di UGM, Mas. Kalau untuk base camp-nya sendiri di mana, Mas? Untuk base camp-nya belum ada, Mbak, karena memang komunitas ini masih awal dirintis dan belum ada semacam sekretariatnya.
tapi mungkin semacam rumah singgah bagi kucing-kucing yang memang butuh bantuan di foster ataupun butuh penanganan dari teman-teman komunitas ada yang berkenan untuk ditempati seperti itu. Berarti kalau sudah menjadi anggota di dalam komunitas ini juga harus komitmen ya Mas ya, sepenuh hati merelakan ya uang, ya waktu, ya tenaganya gitu. Iya benar. Usai jeda kita masih akan ngobrol dengan Mas Sigit, Ketua Umum Komunitas Kucing UGM, dan akan membahas tentang bagaimana sih dukungan pihak kampus terhadap komunitas unik ini. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma. Dan masih terhubung dengan kita Mas Sigit Bagas Prabowo selaku Ketua Umum Komunitas Kucing UGM. Oke Mas, ini kan komunitas yang nggak biasa ya, karena biasanya di setiap universitas itu pasti komunitas atau UKM-nya itu berhubungan dengan fakultas atau pendidikan yang diajarkan di kampus itu gitu. Nah, gimana dukungan pihak akademik akan keberadaan dan kegiatan kampus komunitas Kucing UGM ini? Ini mungkin uniknya ya, karena alhamdulillahnya di UGM ini secara nggak langsung dari pihak fakultas maupun pihak universitas itu mendukung kegiatan. Ini bisa dilihat dari berbagai macam bentuk dukungan dari tendik, dosen, ataupun pegawai yang gimana mereka ada yang semacam membuat akun Instagram kucing, ataupun berdonasi, ataupun sekiranya ada kucing yang butuh bantuan, mereka siap sedia untuk membantu seperti itu. Jadi, eh, apa ya, lingkungan yang ada di UGM ini saling mendukung untuk mewujudkan visi besar tadi. Oke, tadi Mas Sigit menyebutkan bahwa ada beberapa akun kucing di luar komunitas kucing UGM. Saya sempat lihat beberapa di Instagram. Kalau misalnya bisa di ranking nih Mas, yang paling populer tuh kucing siapa dan dari fakultas mana Mas? Ya, mungkin yang paling populer ya, karena dilihat dari pengikut Instagramnya itu dari Ibnu, itu kucing dari geografi. Terus yang kedua ada Maman, itu dari MIPA. Lalu ketiga itu ada Haru dari Masjid Kampus UGM. Terus selanjutnya mungkin ada kucing ini ya, kucing di fakultas-fakultas maupun di semacam unit kegiatan mahasiswa yang dimana mereka juga membuat akun kucing khusus bagi kucing yang menetap di sekretariat mereka. Pernah nggak sih Mas ada kejadian yang kurang mengenakan atau mungkin pernah mendapatkan respon yang tidak baik gitu akan keberadaan komunitas kucing UGM ini atau bahkan langsung ke kucingnya gitu? Mungkin yang kejadian yang kurang mengenakan itu mungkin ini ya, karena dirasa dari di UGM itu terdapat komunitas kucing, mungkin paradigma dari masyarakat ataupun teman-teman umum tuh di UGM itu bisa apa ya, merawat kucing-kucing yang memang udah nggak sanggup dirawat lagi gitu. Jadi di beberapa situasi itu ditemukan ada kucing yang apa ya, sengaja ditaruh di fakultas itu ada, dan mungkin dari komunitas ada semacam evaluasi terkait belum bisa mengakomodasi secara semuanya kebutuhan dan eh, kebutuhan dan apa ya, terkait kucing yang ada di UGM. Pernah nggak Mas ada kejadian kayak mungkin melihat warga kampus, entah itu mahasiswa, dosen, atau karyawan yang ya dia nggak suka kucing dan memperlihatkan dengan cara yang mungkin entah melakukan kekerasan terhadap kucing gitu? Ada, tapi tidak sampai ke level sampai kekerasan yang kayak semacam mungkin melempar, menendang dan sebagainya itu tidak ada. Lebih ke kalau kurang menyukai itu pasti ada ya, karena memang ini interaksi manusia dan hewan. Mungkin cara yang diungkapkan tuh lebih ke meminta bantuan teman-teman yang suka kucing untuk tolong untuk dikondisikan kucingnya, maupun ada pembatasan untuk kucing dilarang masuk ke apa ya, ruang kelas maupun beberapa lab dan sebagainya gitu. Karena memang di situ ada aset-aset yang nanti kalau apa ya, pecah ataupun itu nanti mahal untuk menggantinya. Terus dari komunitas kucing UGM responnya seperti apa Mas dan bagaimana melakukan pendekatan terhadap warga kampus yang demikian gitu?
Ini menjadi tantangan bagi kami juga dan ini melalui salah satu bidang kami tadi, yaitu bidang penelitian dan pengembangan dan di mana kami berusaha untuk mengembangkan wacana yang baik terkait kucing yang ada di kampus, yang terbilang ini merupakan kucing liar yang tidak ada tuannya. Yang di mana, kami ingin memberitahu bahwa kucing liar pun itu bisa menjadi teman bagi kita, asal kita bisa memperlakukan mereka sebaik yang bisa kita lakukan. Misal sebagai contoh, sekiranya kita kurang suka kucing ataupun mungkin alergi, kita nggak boleh untuk, apa ya, mungkin meluapkan emosi ke kucing tersebut. Kita lebih ke membatasi diri aja untuk mungkin tidak bertemu dengan kucing tersebut ataupun yang lain. Dan sekiranya pun bagi teman-teman yang suka kucing tapi belum berani untuk menyentuh dan sebagainya, bisa, bentuk kecintaan tersebut melalui donasi maupun, apa ya, semacam kontribusi yang diberikan ke komunitas maupun ke, kegiatan-kegiatan lain nantinya. Berbicara soal perlakuan buruk ke kucing nih Mas, kalau dari sudut pandangnya Mas Sigit, secara luas nih, kenapa sih zaman sekarang tuh masih banyak Mas orang yang buang kucing atau bahkan mungkin berani menganiaya kucing? Yang pertama tadi kenapa mungkin masih banyak ya yang buang kucing, ya karena memang pemahaman terkait kucing ini mungkin belum bisa merata ya, karena yang dilakukan manusia itu ingin, sederhana dan segera mungkin itu bisa selesai bagi dia. Dan salah satunya cara membuang kucing dan, mereka yang melakukan tersebut belum, apa ya, belum memikirkan jangka panjang yang akan diakibatkannya nanti. Dan di mana cara mengatasi hal tersebut adalah pendekatan yang persuasif ataupun melalui, wacana untuk membangun bahwa kucing ini bisa dipelajari dan bisa, apa ya, dikendalikan melalui kegiatan-kegiatan sterilisasi contohnya. Dan yang kedua mungkin terkait kenapa masih banyak yang kurang suka kucing, ya karena memang itu apa ya, mungkin karena ada semacam pengalaman yang kurang menyenangkan ataupun bagaimana itu menjadi hak bagi mereka. Tapi untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan saling nyaman bagi manusia dan kucing, kita wajib sebagai, manusia untuk melakukan hal yang terbaik, yang disesuaikan dengan kondisi kita. Oke Mas Sigit, terakhir nih, apa harapan ke depan dari komunitas kucing UGM dan mungkin bisa kasih ajakan ke pemirsa untuk ayo yuk kita cinta kucing? Kalau harapan semoga teman-teman berkenan dan mau untuk belajar lebih cara menghargai ataupun merawat ataupun berhadapan dengan kucing. Karena, sifat telaten ataupun bersabar ketika menghadapi kucing itu bisa, apa ya, menumbuhkan benih kasih sayang kepada kucing. Pemirsa, kehadiran hewan peliharaan menjadi pengingat bagi kita semua akan kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara serta merawat semua kehidupan. 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda menyimak cerita dan profil dari komunitas kucing UGM. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.